Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Gimana kabarnya saat sore hari ini? Pasti kabarnya luar biasa semuanya. Mari kita mau bersyukur saat sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara mempersiapkan kehidupan kita, hati kita. Kita mau berikan yang terbaik Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Allah yang layak kita tinggikan. Kita angkat pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya.
Bapa di sorga, saat sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pimpinan-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan seluruh kehidupan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Dan urapan-Mu turun di atas setiap kami, agar kami dengan leluasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya ibadah kami saat sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita mau bebaskan tubuh kita mau bebaskan, kita mau tinggalkan semua beban masalah hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Sukacita kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira, dengan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Kita lanjut dengan pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Dengan hati bersyukur, salamannya dengan pujian.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Saat sore hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, menguatkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami rindu dengar firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak ada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu yang akan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan
saudari Eta masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami, biarlah setiap apa yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Bapa, sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Selama beberapa hari ini kita tidak bisa jumpa, tapi puji Tuhan, saya percaya Anda sudah diberkati Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berharap pada Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Apa? Ya, betul. Apa? Berharap pada Tuhan. Jadi melalui tema firman Tuhan sore ini, Tuhan ngajak kita, anak-anak Tuhan, untuk selalu menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Kenapa? Ketika kita menaruh harap kita sama Tuhan, ditanggung, saudara tidak bakal dikecewakan. Ayatnya mana? Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 5 ayat yang kelima bagian A. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat emas kita, Roma pasal 5 ayat 5A. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mungkin ada di antara saudara yang punya unek-unek dalam hati, saudara mengatakan, saya udah berapa kali menaruh harap. Tapi kok seringkali dikecewakan ya. Saya mau tanya dulu, saudara berharap sama siapa? Oh, tempo hari saya itu mengharapkan dapat hadiah undian harapan. Wah, saya sudah harap-harap seneng kalau dapat undian harapan, hadiahnya sekian puluh, sekian ratus juta. Nyatanya hanya beda satu nomor tidak dapat. Makanya jangan suka berharap hal-hal yang tidak pasti. Kalau ada yang pasti, kenapa mengharapkan sama yang tidak pasti? Ya, seperti undian harapan, pengen dapat hadiah dari salah satu promosi perusahaan ketika saudara membeli sesuatu. Nanti nomornya dicocokkan, bisa dapat hadiah. Itu banyak kali mengecewakan. Kenapa? Ya mungkin dari 1 juta pembeli, hadiahnya cuma 1. Jadi persentasinya 1/1 juta. Mana mungkin bisa jadi andalan. Mungkin ada lain yang berkata, saya berharap seseorang yang dulu pernah saya tolong. Waktu dia miskin, saya pernah tolong dia. Sampai dia menjadi orang yang sukses. Dan ketika saya mengalami masalah, saya berharap pertolongan dia. Nyatanya mengecewakan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk tidak berharap sama manusia.
Coba baca ayatnya, Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya, jelas ayat ini, jangan berharap pada manusia. Kenapa sih? Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Waktu Adam diciptakan dari tanah liat, dibentuk menjadi manusia yang serupa dengan gambar Allah, dia tidak langsung hidup kan? Kapan hidup? Setelah dihembuskan nafas oleh Allah. Manusia itu hanya hembusan nafas. Ketika hembusan nafasnya itu hilang, ya manusia sudah bukan lagi manusia. Mungkin jenazah, jisim, lelayu, dan yang lain-lain. Saya ingat saudara, satu waktu kira-kira mungkin 40-50 tahun yang lalu, tidak jauh dari tempat ini, ada seorang pemuda yang pandai, cerdas, jenius. Dan dia disupport, didorong oleh orang tuanya, bilang kamu kuliah terus ya. Kira-kira 40-45 tahun yang lalu, jurusan kedokteran itu, wah kalau bisa lulus hebat sekali. Dia didorong untuk masuk ke universitas kedokteran. Ayahnya mendukung, tak biayai. Dia semangat belajar dan nilainya cukup bagus, saudara. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah dia kuliah belum sampai selesai, tidak tahu itu semester 2 atau 3. Tiba-tiba ayahnya yang sehat, tahu-tahu meninggal, saudara. Kenapa? Alkitab bilang apa? Manusia tidak lebih dari hembusan napas. Ketika ayahnya meninggal, ibunya tidak sepandai ayahnya untuk cari nafkah, cari duit. Akhirnya kuliahnya si pemuda ini gagal. Apa yang terjadi? Si pemuda ini menjadi stres. Tadinya anak yang jenius, pinter, tapi karena terlalu berharap, yaitu manusia, saudara, walaupun itu orang tua, dia manusia yang tidak lebih dari hembusan napas. Ketika dia terlalu menaruh harap, orang tuanya meninggal, stres, gagal, dan tidak jadi lulus di kedokteran, tapi malah ya kayak gitulah, lontang-lantung hidupnya. Itulah sebabnya kalau Anda tidak ingin dikecewakan, taruhlah pengharapan itu kepada Tuhan. Kenapa sih? Karena manusia selain umurnya terbatas, manusia juga kekuatannya terbatas. Misalnya ini, saya mengharapkan ketika sudah dewasa, ya mengharapkan supaya dikasih modal sama orang tua saya untuk kerja. Target saya membutuhkan 100 juta untuk satu usaha. Nah, tapi kalau orang tua saya seluruh aset kekayaannya saja cuma mungkin sekitar 50 juta, mana mungkin bisa membiayai seperti yang saya harapkan. Jadi manusia itu serba terbatas, ya, kekuatannya terbatas, umurnya juga terbatas. Karena itu jangan terlalu menaruh harap sama manusia. Berikutnya lagi, kenapa kita tidak boleh berharap sama manusia? Karena manusia itu bisa berubah. Beda dengan Tuhan Yesus kan?
Ibrani 13 ayat 8 mengatakan apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau yang namanya manusia itu bisa berubah. Mungkin pada saat dia menjanjikan sesuatu kepada Anda, orang itu lagi senang, happy, senang, sukacita, ya lagi punya hubungan intim dekat sama Anda, dia menjanjikan sesuatu. Tapi bagaimana ketika Anda betul-betul butuh pertolongan orang itu? Saat Anda datang kepada orang itu, kebetulan orang itu lagi sumpek, susah, karena dapat banyak tekanan-tekanan, kerja di kantor, ada tekanan-tekanan, ya, bisnis ngalami sulit, sukar, sebagai pegawai ngalami dirumahkan, di PHK. Ketika lagi sumpek kayak gitu, saudara datang nagih janji, bukannya dikasih, tapi malah dimaki-maki. Orang tidak ngerti situasi, keadaan, lagi susah gini. Memangnya saya utang sama kamu? Ya, tidak dikasih, malah dimarahi. Itulah sebabnya, saudara, jangan sedikit-sedikit minta sama manusia, jangan sedikit-sedikit jaluk tolong. Manusia itu bisa bosen loh. Kalau sering kali kita mintai tolong, mungkin sekali dua kali ditolong, tapi kalau untuk langganan, manusia itu bisa bosan. Coba kita baca ayatnya, Amsal 25 ayat 17. Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Ya, jangan kerap kali datang ke rumah saudaramu. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Apalagi kalau datangnya itu dengan tujuan minta tolong terus. Sekali, dua kali ditolong. Tapi lama-lama dia bosan. Kalau sudah bosan, dia membenci kamu. Ketika lihat Anda sudah di muka pintu, malah mungkin pintunya segera ditutup. Lampu yang tadinya menyala ketika melihat Anda datang, segera lampu dipadamkan. Pura-pura sudah tidur. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat bosan, bisa berubah. Ya, lain sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang tidak berubah. Ya, alasan berikutnya, kenapa Tuhan ngajar kita menaruh harap sama Tuhan? Ketika saudara dan saya menaruh harap sama Tuhan, saudara tidak bakal dikecewakan. Karena apa? Selain dia tidak berubah, Tuhan kita itu Tuhan yang kaya raya, saudara. Karena langit, bumi, dan seisinya itu Tuhan punya. Jadi kalau saudara butuh sesuatu, wah, kebutuhan Anda itu di hadapan Tuhan kecil, tidak seujung kuku. Coba kita baca ayatnya itu. Yeremia 27 ayat 5. Yeremia 27 ayat yang kelima. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang-orang yang benar di mataku. Ya, aku yang menjadikan bumi, manusia, hewan yang ada di atas bumi ini. Langit, bumi, semua ciptaan Tuhan. Laut dan segala isinya, kekayaan alam ini Tuhan yang ciptakan dan Tuhan yang punya.
Dan Tuhan janji apa? Tuhan akan berikan kepada orang yang benar di mata Tuhan. Asal saudara jadi orang yang benar di mata Tuhan, taat sama firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara butuh apa? Kebutuhan saudara di hadapan Tuhan terlalu kecil. Karena langit bumi kekayaan semua Tuhan yang punya kok. Tuhan bisa memberi lebih dari apa yang kita doakan. Ya, kalau manusia kadang-kadang kita butuh, Mbak, Pak, Bu, Mbok saya pinjem duitmu 10 juta. Oh, enggak ada. Adanya cuma 500 ini. Ya, tapi kalau Tuhan bisa memberi lebih dari yang kita minta. Karena dia kaya raya kok. Coba Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, bagi dia. Dia siapa? Dia huruf besar itu Tuhan, ya. Bagi dia, bagi Tuhan, ya. Dalam ayat ini dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Iya, Tuhan bisa memberi lebih dari yang kita doakan. Dulu saya melayani, saya ingat tahun 76 saya datang ke Kabupaten Temanggung ini. Mulai pelayanan Tuhan percayakan di desa-desa. Secara manusia banyak orang mikir melayani nang desa iki oleh apa toh. Dan berpuluh-puluh tahun saya rumah pun tidak punya, saudara. Rumah yang saya tempati itu adalah warisan yang, ya, kalau menurut silsilah urutan itu warisan dari ibu saya. Tapi terakhir, ya, setelah orang tua saya meninggal, paman meninggal, siapa meninggal, tinggal sampai kepada ponakan, pada cucu, ada pada rewel. Ya, digugat-gugat, diintimidasi. Saat itu saya susah. Kami suami istri tiap saat hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, wong 40 tahun loh melayani. Kok omah wae ora duwe to Tuhan. Saya kadang-kadang sepertinya timbul kayak iri gitu ya. Saudara saya yang kerja dunia, rumahnya bisa sampai 2 atau 3. Saya yang membaktikan diri melayani Tuhan 40-an tahun, rumah aja enggak punya. Rumah yang ditempati, diundat-undat. Kami hanya bisa menangis sama Tuhan. Pikir kami, Tuhan, sing penting wong ki anggere ana omahe iso ngiyup. Ya, walaupun kecil-kecil lah. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan bilang, hambaku, engkau sudah setia melayani. Aku akan memberi lebih dari yang kau doakan. Puji Tuhan, saudara.
Saya enggak sombong, saya bersaksi ini karena kemurahan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kasih saya rumah yang saya tempati sekarang dengan ukuran bangunannya mungkin lebih dari 150 meter, luas tanahnya bisa 546 meter. Sungguh di luar dugaan. Tuhan bisa memberi lebih dari yang kita doakan. Ya. Pengalaman ini juga dialami oleh Raja Salomo, Saudara. Waktu dia dinobatkan jadi raja, dia masih sangat muda. Dia pikir tidak punya pengalaman apa-apa. Dia sendiri sebetulnya minder, tapi bagaimana lagi? Kalau sistem kerajaan itu kalau bapaknya mati ya anaknya yang meneruskan. Suka nggak suka, mau nggak mau dia teruskan. Dia masih muda belia. Itulah sebabnya sebelum dia jadi raja, dia pergi ke Gibeon. Dan di sana dia berdoa sama Tuhan. Doanya apa? Doanya bilang, Tuhan, aku minta diberi hikmat akal budi untuk bisa memerintahkan umatmu. Itu tak yang diminta sama Salomo. Apa kata Tuhan? Salomo, karena engkau tidak minta yang lain-lain, maka yang lain-lain itu akan kuberi kepadamu. Coba kita baca. Ya. Yang ada di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Baik kekayaan, baik itu kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sepanjang umurmu tidak ada orang, raja-raja siapapun tidak ada yang sekaya, sedihormati seperti Salomo. Kenapa? Karena Tuhan bisa memberi lebih daripada yang kita harapkan. Dengan catatan, jadilah anak Tuhan yang serius sama Tuhan, yang hidupnya nurut sama firman. Jangan sampai Tuhan suruh kita berbuat ini, kita tidak mau. Kita bantah, kita debat. Maunya Tuhan suruh nuruti permintaan kita. Sementara kita tidak mau nuruti permintaan perintah Tuhan. Tidak bisa kan? Ketika saudara jadi orang Kristen yang taat nurut firman, hidup dekat sama Tuhan. Kekayaan langit dan bumi itu Tuhan punya. Ya, di Lukas 15 tadi ayat 31 dikatakan, selama engkau bersama dengan aku, milikku adalah milikmu. Jadi enggak usah takut menghadapi hidup ini. Saya sudah punya pengalaman 50-an tahun bersama Tuhan dalam pelayanan. Sekarang dengan pengalaman itu saya merasa tidak perlu takut sebagai hamba Tuhan. Saya tahu
Dia bisa memberi lebih dari yang saya butuhkan. Selama saya dengar-dengaran, selama saya nurut firman. Apalagi dalam hal yang Tuhan pernah janji sama saudara. Ya, kalau Tuhan pernah janji sama saudara, Tuhan pasti akan menggenapi kok. Sebab Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia itu suka dusta. Kalau Tuhan nggak pernah dusta, nggak mungkin Tuhan itu ngapusi. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Rupane sing cok ngapusi itu manusia. Sampai dikatakan Allah bukan manusia yang suka berdusta. Manusia itu sudah dicap suka berdusta. Tapi saya harap anak-anak Tuhan jangan suka dusta lah. Jangan suka ngapusi lah. Sebab dusta ngapusi itu sumbernya dari iblis, bapak pembohong. Kalau saudara orang Kristen yang nurut firman, Allah nggak pernah dusta ya, kita diajar untuk tidak berdusta. Allah bukan manusia suka berdusta, sehingga ia menyesal. Tuhan tuh nggak pernah kok, istilah bahasa Jawa ini kelajuk ngomong, enggak. Kalau manusia kadang-kadang ngomong tanpa pikir kelajuk, sehingga akhirnya saya ralat ya, yang saya omongkan kemarin itu ternyata saya enggak bisa Allah tidak pernah menyesal, enggak pernah merasa kelajuk ngomong lalu akhirnya enggak bisa menepati, enggak. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau bicara dan tidak menepatinya? Manusia kadang-kadang banyak janji lah. Apalagi orang walaupun Kristen kalau tidak bertobat, kalau tidak lahir baru, itu seringkali banyak ngomong, banyak janji. Tapi janji tinggal janji, gak pernah ditepati. Ibarat pepatah bahasa Jawa seringkali ngomong manusia yang suka bolak-balik itu, kalau istilah pepatah Jawa Timur ngomong esuk tempe, sore deli. Oh, masa sudah jadi tempe balik deli lagi. Itu namanya mencela-mencele, itu manusia. Tapi saya harap orang Kristen tidak demikian. Karena kalau orang Kristen demikian itu mempermalukan Tuhan. Sing mencela-mencele itu bukan anak Tuhan. Itu anaknya iblis pembohong. Itu Yohanes 8:44, iblis itu pembohong. Nah, orang yang suka pembohong itu anaknya iblis. Kalau Tuhan itu, kalau sudah kadung janji, apapun yang terjadi, ya, dia pasti akan melakukan. Buktinya apa? Kita lihat ketika Abraham menaruh harap dari apa yang dijanjikan Tuhan. Walaupun cara manusia itu kayaknya tidak mungkin ya. Tapi kalau Tuhan janji itu pasti digenapi. Roma 4:18-21. Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham tetap berharap dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Karena Tuhan sudah berfirman demikian. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya, imannya tidak jadi lemah. Walaupun tubuh ki saya tua, saya sangat lemah. Nek bahasane Mbah sapa kae sing nang Gunung Merapi kae
Marijan apa? Itu leng ngomong wis ora rasa gitu ya. Ya wis ora rasa, lemah, impoten karena sudah tua. Ya. Karena umurnya sudah 100 tahun coba itu. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Terhadap janji Allah Abraham sama sekali tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa menyampaikan apa yang ia pernah janji. Karena dia Allah, Allah yang berkuasa. Cara manusia banyak yang mustahil, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya himbauan firman Tuhan sore ini mengajak kita dalam segala hal taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan. Mungkin ada yang berpikir, nek sithik-sithik njaluk tulung mbek Tuhan, sedikit-sedikit minta tolong mbek Tuhan, apa Tuhan pun tidak bosen ya? Apa Tuhan itu senang melayani kita ya? Oh, jangan pikir Tuhan itu seperti manusia, nek menungso ki bosenan. Tapi Tuhan tuh justru seneng gitu loh kalau nolong kita. Justru Tuhan gak seneng kalau orang Kristen kok berharap kepada yang lain. Itu kebencian, terkutuk. Coba kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. ya justru Tuhan tuh senang. Ada apa-apa doa, ada apa minta mbek Tuhan, berharap mbek Tuhan. Tuhan tuh senang. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, terkutuk. Karena apa? Ketika kita mengandalkan pertolongan manusia, hati kita mulai jauh dari Tuhan. Coba ayo, orang yang punya saudara yang kaya misalnya ono apa-apa sithik-sithik njaluk tulung ditulungi, njaluk tulung ditulungi. Mungkin dia kalau ada masalah enggak pernah berdoa. Wes sembayang kesuwen. Tak teko ae nang si om, nang si tante, nang siwa, deng Pak D. Nek ming semono ae mesti dikai. Ya, orang yang langganan berharap sama Tuhan, sama manusia, hatinya menjauh. Ora usah doa-doa kesuwen. Tapi kalau saudara menaruh harapnya sama Tuhan, ya itu berarti saudara mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan itu tambah seneng saudara. Justru kalau kita itu njaluk tulung sama lain, Tuhan tuh serik, Tuhan tuh cemburu ya. Coba kalau ada seorang istri butuh apa, datang kepada suaminya orang lain minta, butuh apa, pengen kalung, pengen gelang, njaluk tulung karo wong lanang liya. Nek suami yang tanggung jawab jengkel.
Ya ngisin-ngisinke apa-apa njaluk nang kono. Isin-isinke. Ya nek urung iso tuku ya entenono tapi ora usah njaluk tulung karo wong ngisin-ngisinke. Sebaliknya juga kalau suami misalnya kepengen masakan enak apa, datang sama orang-orang ibu-ibu siapa gitu, njaluk dimasakke. Istrinya bisa jengkel loh. Orang duwe bojo kok njaluk karo mbak itu karo itu ngisen-ngisenke. Tuhan tuh juga gitu. Tuhan tuh bisa cemburu loh. Di Keluaran 20 ayat yang kelima itu bilang apa? Tuhan itu Tuhan yang cemburuan. Ibadah, berdoa hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Itu ada ditulis di Keluaran 20, ya, mulai ayat 1 sampai 5. Contoh konkret, raja yang sebetulnya harus berdoa sama Tuhan, tapi dia minta tolong yang lain, Tuhan tuh marah kok. Ayat terakhir 2 Raja-Raja 1 ayat 2 sampai 4. 2 Raja-Raja 1 ayat 2 sampai 4. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron? Sehingga engkau pergi minta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron? Apa wong Kristen ki ora duwe Tuhan? Kok mlayune ning dukun? Kok mlayune ning nggone pertolongan-pertolongan lain? Itu membuat Tuhan serik, membuat Tuhan cemburu. Coba dibaca seterusnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cara Jawane mergo saka iku. Oleh karena waktu sakit tidak datang sama Tuhan, datang ke kuil-kuil, ya, ke tempat paranormal. Tuhan bilang margo saka itu. Oleh karena itu, oleh sebab itu, apa? Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Mungkin seandainya ketika Raja Asia ini jatuh dari kisi-kisi atas, lalu sakit, dan dia datang sama Tuhan. Tuhan itu penuh mujizat kok. Jangankan cuma tulang patah, jangankan cuma kesleo, ya orang mati pun bisa dibangkitkan kok. Tapi kok malah njaluk tulung sama yang lain, itu membuat Tuhan serik. Oleh sebab itu, margo saka iku, waktu ada masalah orang njaluk tulung sama Tuhan, tapi njaluk tulung sama lain, membangkitkan kemarahan, kecemburuan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, sebab itu engkau tidak akan bangun dari tempat tidurmu, engkau akan mati. Nah, ini menjadi satu pelajaran. Hei orang Kristen, anak-anak Tuhan, dunia memang semakin hari semakin sulit. Tapi di dalam segala hal, saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut. Sing penting dadi wong Kristen kuwi sing setia, sing nurut firman Tuhan. Ketika saudara taat nurut firman Tuhan, apapun yang kau butuhkan, Tuhan berkuasa memberi lebih dari yang kita butuhkan. Mari kita tundukkan kepala,
Kita berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Allah Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang menasihati kami supaya kami selalu menaruh harap sama Tuhan. Ketika kami menaruh harap sama Tuhan, kami tidak bakal dikecewakan. Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kami Tuhan yang kaya raya. Dia bisa memberi lebih dari yang kami butuhkan. Dan Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang tidak berubah. Apa yang Kau firmankan, semua pasti akan digenapi. Karena itu ampuni Tuhan kalau selama ini terkadang-kadang kami menaruh harap sama si A, si B, si C, sehingga akhirnya kami kecewa, kami frustrasi. Tapi melalui firman Tuhan mengajak kami selalu berharap kepadamu. Dengan catatan ketika kami setia sama Tuhan, ketika kami nurut firman Tuhan, kekayaan langit dan bumi itu Tuhan punya, dan Tuhan akan berikan kepada semua orang yang benar atau nurut firman Tuhan. Kami tidak tahu anak-anakmu yang datang, mungkin ada yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dari sakit. Ada yang punya masalah, persoalan apa? Ekonomi, persoalan rumah tangga, hal-hal yang lain, dalam nama Yesus Tuhan akan menolong mereka semua. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, pulanglah engkau dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap usaha pekerjaan anak-anakmu, baik yang tani, ternak, dagang, wira swasta, pegawai negeri, pegawai swasta, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan orang percaya, engkau melimpahkan berkat di dalamnya supaya engkau dipermuliakan. Anak-anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih hikmat, kepandaian, kepintaran. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan anak-anakmu,
tatangan, sukarela, perpuluhan, dan apapun yang mereka persembahkan. Tuhan Yesus yang tidak mau kepotangan itu akan mengembalikan lipat-lipat kali ganda supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.